Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 73. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-73. Saya lupa. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-73. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Kopi Hanjon Halleo dari Paul Kim atau Would You Like a Cup of Coffee dari Paul Kim. Lalu ada Pergilah Adinda dari Element di request oleh Alex tadi sebagai dua lagu pengantar antara sesi opening serta sesi segmen pertama kita pada malam hari ini, yakni bincang-bincang dengan bintang tamu kita yang sudah bisa dilihat di bagian atas saya, Pak Argia B. Suara Pak Argia belum masuk, akan aku masukkan setelah kita menyaksikan klip terlebih dahulu ya. Seperti biasa, kita akan menyaksikan beberapa klip terlebih dahulu dari bintang tamu kita pada malam hari ini, biar kalau misalnya ada yang belum pernah ketemu dengan Pak Argia dan segala branding kopinya selama ini bisa diingatkan kembali dengan Pak Argia atau diberi gambaran kira-kira Pak Argia biasanya seperti apa streamingnya. Kemudian kalau misalnya sudah pernah ketemu mungkin bisa diingatkan kembali dengan beberapa momen-momen lama saat dulu masih menyaksikan channelnya Pak Argia saat streaming. Itu saja sepertinya. Sebelum intro-intro lainnya, mari kita masuk ke menyaksikan klip berikut ini ya. Selamat menyaksikan klip-klip berikut ini. Oh, Tingyan, okay. The tension is real indeed. Oh, what the? Oh! Oh my god! Oh well. Oh well. Oh well. Let me see. Where's my snipping tool? Oh well. Gak apa-apa, yang penting bukan Yanjing. At least it's not Yanjing, guys. Again, it's not Yanjing. Again, no Yanjing is a win. Okay? Fair. Oh! Let's go! And now we push. Bring it to me. Oke. Oh, dari sini kali ya, dari kan bisa lihat. Trying to. Oh, wait. Guys, what? Wait, what?
Wait. I'm falling into the abyss. Yo. Look at her. Look at her. Oh. Wait, ini nge-crash kah? Wait. Oh, okay. Never mind. Oh, Tingyun, okay. The tension is real indeed. Oh, what the? Oh! Oh my god! Oh well. Oh well. Baik, kita sudah saksikan beragam klip dari channelnya Pak Argia. Ada yang PT 0, kalau tidak salah kata si Mentai Salmon. Terus ada yang bilang luck-nya juga. Kalau reaksinya dapat Jingliu kayak gua ya, kata si Nugi. Bedanya gua tengah malam hampir disuruh tidur di luar. Okay. The first time I hear the calm Pak Argia go feral. Pelecehan Carlota ini, apakah Anda mau berkomentar sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya Pak Argia? Pelecehan Carlota? Bukan, itu... Ya, it's a view. It's a view. View apakah yang dimaksud? Yeah, it's there to be seen. I mean, yeah. Terus tadi ada komentar juga dari siapa ini? Isekai with style. Ini bukan bug tapi sebuah fitur. Betul. Itu mungkin kalau dari developer gamenya tuh sebetulnya mau ada map baru, cuman belum rilis aja gitu kan. Ini dapat early access kalau kata Steam ya. Oke. Iya, Mas kan udah main Love and Deep Space. Nah, itu dia langsung dapat karakter bintang 5 2 kali gitu, Mas. Oh, oke. Mari, biar tidak panjang-panjang bertanya dan segala macam di segmen ini, kita masuk ke layout selanjutnya ya. Baik. Pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Pak Argia atau Argia B. Biar tidak lama-lama dan mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu di awal sebelum menanyakan pertanyaan dari viewer. Tadi ada satu pertanyaan dari viewer yang sudah ada di awan. Biar tidak lama-lama, mari kita masuk ke perkenalan terlebih dahulu ya di awan. Karena aku belum tampilkan kan. Selamat malam sekali lagi. Aku tadi belum menyapa tapi ada banyak nama-nama baru. Selamat malam, semoga nyaman dengan episode ke-73 ini ya. Kita lanjut kalau begitu. Sebelum kita masuk, aku mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Seperti biasa nanti akan kita bagi jadi 3 segmen. Ada introduction and sneak peek di awal. Jadi kita nanti akan kuliti terlebih dahulu di awal, belum terlalu dalam sampai ke daging-daging. Nanti di segmen kedua ada streaming stories behind streaming scene. Nanti cerita-cerita Pak Argia selama ini streaming itu kayak gimana mungkin bisa kita gali lebih dalam di segmen kedua. Lalu nanti di segmen terakhir ada trivia dan closing mark. Jadi agak cool down sedikit ya daripada segmen pertama dan kedua. Kemudian kalau selaku viewer ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya via teks di chatroom bisa 99 channel point via teks di chatroom atau 369 kalau ingin bertanya via audio via Discord. Kemudian kalau ingin request lagu bisa 189 channel point. Aku belum ngecek apakah sudah habis atau tidak stoknya. Tapi kira-kira seperti itu ya. Biar tidak lama-lama, mari kita masuk ke segmen pertama, Introduction and Sneak Peek of Guest Star. Boleh Pak Argia mungkin kita kenalan terlebih dahulu. Username-nya apakah? Panggilan, area tempat tinggal, umur dan kesibukan sehari-hari. Wow, banyak ya ini. Ini kayak interview buat kerja nih kayaknya. Iya, HR banget ya. Iya, HR nih. Tapi ya, halo, nama mungkin aku bilangnya nickname kali ya. Nickname di Twitch tuh Argia. Nama lengkapnya tuh Argia Barnes atau Barnes terserah itu. Saya biasa dipanggil Argia. Oke. Belum pernah. Ada beberapa orang yang kadang suka manggilnya RGB karena entah kenapa disingkat aja sih ya. Jadi aku jadi versi gaming kali ya, warna-warni itu jadi gitu. Iya, jadi kayak oke. Terus tadi apa tadi? Sorry, pertanyaannya tadi apa lagi? Masih nama sih ya kan kalau itu kan. Nama. Panggilannya Argia dan RGB. Sejauh ini Argia sih sebenarnya. RGB kayaknya baru satu orang di sini. Mungkin kalau
Ali tahun Nemi itu biasanya dia manggil aku itu. RGB. RGB. Oh, oke. Mungkin biar gampang nyebutnya aja sih. Ini nickname yang di Twitch, bukan. Username di Twitch dan di Twitter kenapa dibedakan? B dan Barnes? Oh, karena sebenarnya nggak ada spesifik alasan sih. Kayak aku lebih mikirnya karena kalau misalkan di Twitch, kayaknya kalau kepanjangan juga orang nggak akan ingat. Jadi mendingan namanya aja, Argia. Biasanya kan nama panggilan kan di depan. Argia Barnes di Twitter ya buat nama lengkap lah sebetulnya gitu. Oke, ini BTW di chatroom ada banyak nama yang panjang-panjang. Kalau itu pilihan berarti kalau itu. Aku lebih mikirnya kayak mungkin lebih gampang kalau disebut namanya aja sih. Mungkin kalau ada yang mau tahu lebih lanjut B-nya silakan dicari tahu, itu aja sih. Oke, itu bukan nama asli kan BTW? Bukan. Atau nama asli kah? Enggak sih. Bukan sih. Oke. Area tempat tinggal di mana kah? Boleh kah tahu? Area tempat tinggal di selatannya Jakarta. Selatannya Jakarta bukan Jakarta Selatan. Betul. Dibedakan antara Jakarta Selatan dan selatannya Jakarta ya, itu beda. Dua hal yang berbeda. Selatannya Jakarta itu pantai selatan Jawa. Iya, bawah terus itu. Silakan ditelusuri, dicari nanti ya di bawah situ itu ada tuh. Boleh. Tangerang. Apakah Tangerang itu di bawah selatan? Itu di bawah Jakarta? Sebetulnya di baratnya Jakarta dan selatannya Jakarta sih. Kan ada Tangerang Selatan kan sebetulnya. Oke. Jadi ada Tangerang dan Tangerang Selatan, dibedakan sih dua itu. Oh, I have no idea. Kita lanjut kalau begitu Pak Argia. Boleh. Umurnya berapa kah? Umurnya legal itulah. Oke, di atas 18 ya? Iya, di atas 18. Apakah kesibukan sehari-hari Pak Argia? Bukan hari-hari. Menguasai dunia. Oh enggak. Maksudnya kayak apa ya? Ngopi, kerja 9 to 5 itu kali ya, lebih simpelnya kali ya. Simple. Ini ngopi juga termasuk kerjaan? Ngopi selagi bekerja ngopi sih. Bekerja ngopi sih. Bagus. Legal A dan E ditranslate huruf 43 berarti. Enggak. Dengan mana segini sih kayaknya nggak mungkin ya soal Argia B itu 43 ya. Cocok lagi ya. Boleh. Diterima tuh. Kita lanjut satu pertanyaan dari aku lagi. Kayaknya Pak Argia sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer sudah banyak ini. Apakah arti dari Argia B? Kenapa pilih apa ya ini namanya kalau username ini namanya? Argia Barnes nama itunya ya. Sebetulnya oke, trivia dikit. Sebetulnya aku ngasih nama ini karena aku lumayan bosan dengan lihat nama nickname orang, at least di skena VTubing ya, di skena VTubing tuh semua namanya tuh Jepang, gitu sih, semua namanya tuh Jepang. Jadi kalau misalkan mungkin Ali sempat lihat di Twitter nama-nama VTuber apapun tuh pasti something related to Jepang. Sebenarnya make sense sih, karena kan memang apa ya, industrinya atau scene VTubing tuh sebetulnya ramai kan di Jepang dulu kan, baru akhirnya keluar gitu. Sebenarnya lebih kayak sosok anime lah gitu. Ini BTW yang dimaksud itu kayak VTuber besar yang biasanya namanya itu kayak berbasis kayak Jepang. Kalau aku sebetulnya nggak spesifik VTuber besar ya. Maksudnya mungkin kalau VTuber besar kan karena mereka let's say berasal dari negara Jepang makanya namanya Jepang kan. Make sense. Betul. Ya maksudnya kalau kita kan di VTuber Indonesia kemungkinan namanya nama Indo lah kemungkinan gitu kan. Akan dicocokkan lah gitu kan. Cuman bahkan untuk yang indie pun aku ngeliat semua tuh namanya tuh Jepang semua gitu kan. Terus aku mikir kayak aku pingin sesuatu yang fresh ya sih gitu. Kayak lihat kayak kok apa ya? Ya kok Jepang semua gitu ya. Udah kasih something English Western-ish gitu sih. Barnes dari Barn begitu kan? Barnes. Oke. Tapi kenapa pilih Argia? Apakah Argia juga termasuk bahasa asing? Enggak sih, sebenarnya kalau Argia waktu itu aku sempat nyari namanya tuh dari Sangsekerta sih, dari bahasa Sangsekerta. Oke. Sangsekerta tuh artinya tuh berharga, dan kalau nggak salah waktu itu aku sempat cari, ini aku nggak tahu source-nya beda-beda kan, kalau nyari lagi di internet, tapi waktu itu sempat dibilangnya cahaya gitu kan. I was like, that's nice gitu kan, kayak kan nama adalah doa, mungkin siapa tahu akan
menjadi seperti itu gitu. Seperti itu. Tapi dari sana sendiri nama Argia di kupingku sih langsung kayak oh bagus ya sebutannya namanya gitu. Jadi aku pakai itu aja sih. Oke, ini Barnes aku cari di Google Barnes and Noble. Kayak benerbit ya? Benerbit sih ya sih betul sih. Kayak itu nama apapun di Western gak sih? Kayak Barnes Blacksmith or something gitu. Tapi ada yang nerjemahin juga Barnes itu artinya dekat dengan barn, kayak jadi mungkin hangat. Oh, oke. Oke, bisa jadi menarik, sih. Menarik. Kita lanjut kalau begitu Pak Argi ya. Boleh. Sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer ada berapa komentar. Dasar wibu kata Hani. Dasar kemudian kemudian ada komentar dari Oni. Bagian dari tudu dalam kerjaan ya ngopi. Kalau ngopinya nggak down jadi blocker ya. Aku nggak nangkep. Maaf aku nggak nangkep sih itu. Yang aku tahu biasanya sebenarnya aku bilang ini sih. Kalau ngopi malam itu begadang. Kalau ngopi di siang hari itu kerja keras namanya sih. Aku ya tidurnya di siang hari. Kita lanjut kalau gitu Pak Argi ya. Ada beberapa pertanyaan dari viewer. Kita masuk dari pertanyaan pertama ya. Aku request roar-nya Bang Agria dari Captain Ozen. Roar? Do you know roar? Yang sering di itu kan, sering di sering di sosial media sih sebetulnya sih itu. Betul. Itu sih. Aku inget itu sih, aku nggak inget namanya siapa. Perlu kah? Bebas kalau misalnya tidak mau menyanggupi. Kita lanjut. Aku save di akhir sesi ya nanti ya kalau mau denger. Harus disimpan ke ujung ya. Jadi ini disimpan, jadi semua harus nonton sampai akhir berarti kan? Nggak sih? Oh. Parah banget Kapten kalau sekata si Panda. Oh gitu. Kita lanjut kalau gitu Pak Argi ya. Pertanyaan kedua dari Artax. Masih ingatkah momen pertama kalau jatuh cinta sama dunia perkopian? Ingat jatuh cinta pertama. Ingat, masih ingat banget sih itu. Masih lumayan fresh sih sebetulnya ingatannya itu. Why? Kamu ini BTW kopi itu hobi? Hobi. Pure hobi sih itu. Oh, oke. Kemudian kok bisa mau mendalami hobi ini? Kan mahal ya dalam tanda kutip. Iya, dan sebetulnya aku tidak memungkiri bahwa memang hobi mahal sih ya. Maksudnya kalau kita pikirin ada satu di mana yang beberapa orang yang suka datang ke streamku, mereka suka nanya rekomendasi gitu kan. Kalau mereka mau mulai nyeduh kopi di rumah gitu kan, kayak apa yang harus dibeli gitu misalkan. Terus aku biasanya aku arahkan untuk beli grinder dulu, gerinda gitu kan, buat ngegiling kopinya gitu kan. Oke. Tapi bayangannya buat orang yang nggak pernah bukan hobinya belum di situ gitu kan. Beli satu gerinda yang harganya 600.000 terhitung mahal kan? Iya, karena dengan harga yang sama kita mungkin bisa beli kopi dengan jumlah banyak kan? Betul sih. Tapi kalau misalkan dua faktor sebetulnya yang menurutku bisa bikin kopi enak tuh adalah yang pertama kopinya harus bagus tentunya. Maksudnya kalau misalkan kan kamu minum kopi kan, kalau kopinya nggak enak ya tentunya kamu nggak akan mendapatkan kopi yang enak gitu kan. Betul. Ini maksudnya kayak biji kan ya? Iya, biji kopinya. Oke. Jawabnya. Yang kedua tuh ya alat buat menghaluskan kopi itu sebetulnya. Itu ngaruh sih sebetulnya. Serius? Ngaruh banget. Itu kalau misalnya kita ke mesin yang ada kayak di Nescafe segala macam itu kan pabrik ya? Kan juga dihaluskan ya? Dihaluskan dari pabrik sananya, ya betul. Betul. Itu juga pengaruh? Itu ngaruh. Tapi kalau misalkan kita ngomongin kopi yang udah dibikin sama, let's say, aku boleh nyebut brand kan ya? Kalau apa kan di sini ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Let's say kita nyeduh kopi yang udah dibikin sama Nescafe. Itu kan udah di-tailored kan? Udah dibikin khusus untuk alat spesifik lah, buat diseduh gitu kan. Let's say dalam bentuk pot kecil gitu kan. Pot kecil dimasukin ke alat yang itu. Jadi resepnya tuh sudah dibikin sama mesinnya, sama Nescafe-nya sendiri. Jadi ya otomatis ya enak lah. Aku bilangnya enak gitu. Walaupun sebetulnya enak relatif ya. Ini maksudnya Nescafe yang bentuknya kayak pouch gitu kan ya? Yes, itu kan? Pot kecil. Aku kayak pernah lihat ada yang kecil, tapi itu juga ada alatnya kan, mahal kalau nggak salah. Yes, itu juga mahal sih itu. Oh, kemudian? Terus ya sebetulnya ya itu aja sih buat ngaruh. Untuk giling kopi dan itu mahal ya.
Dan kalau balik ke pertanyaan lagi, kenapa suka ke situ? Karena mungkin dasarnya emang karena suka ngulik kali ya. Aku nggak tahu. Tapi ini agak menarik sih. Aku mungkin kayak agak trivia dikit. Ali suka ngerasa nggak sih kayak sebetulnya laki itu tuh memang hobinya tuh lebih ke sesuatu yang agak kompleks gitu. Yang kayak mengulik sesuatu atau apa gitu kayak say mesin atau let's say game, mungkin game yang kompetitif gitu kan. Game yang kompetitif kan sebetulnya tuh juga hal yang dalam kan gitu. Secara kasat mata mungkin ini sebenarnya kan ada banyak meme ya dalam tanda kutip yang kalau misalnya lelaki ingin tahu bagaimana dunia bekerja. Ya mungkin sama kayak gitu ya, karena mungkin kita pengen tahu ya segala macam ini gimana cara kerjainnya ya. Betul sih, biasanya kita kayak apa ya, ini nggak spesifik semua, tapi at least yang aku lihat itu kan kayak coba mereka kayak lebih ya kalau misalkan ada sesuatu yang bisa detail, yang menantang tuh tertarik ke arah sana gitu sih gitu. Jadi kayak mungkin ada teknik, mesin atau apa. Dan ya untuk aku sih untuk saat ini kopi sih salah satunya itu. Kemudian kapankah momennya ketika jatuh cinta sama dunia perkopian? Apakah sedang mencoba sesuatu kemudian rasanya kayaknya pengen mendalami lebih dalam? Begitukah? Waktu itu sih sebetulnya karena ini sih. Jadi aku sendiri sebetulnya suka foto dulu awalnya, suka fotografi kan. Jadi aku sempat waktu itu era pas pandemi. Jadi aku ngerasa sih sebetulnya era pandemi itu era dimana mulai banyak sebutannya itu namanya home brewer sih. Jadi orang tuh mulai belajar ngopi di rumah gitu. Ya. Iya kan, tentunya karena ya aku kayaknya nangkep. Soalnya kayaknya di sekitarku pun ada beberapa orang yang beli apa sih yang press, yang kemudian ada yang netes-netes. Nanti aku tidak tahu itu apa. Cuma ada banyak di sekitar kayaknya orang mulai update segala macam di media sosial. Yes, itu ya kan karena sikon juga kan waktu itu kan. Ya orang kita nggak bisa keluar kan? Yes, nggak bisa keluar. Jadinya kan kalau misalkan kita nggak bisa menghampiri hiburan itu, ya kita bikin hiburan itu di rumah gitu kan. Kita yang sebenarnya kita bawa lah hobi itu ke rumah gitu kan. Makanya itu pun aku juga mulai. Tapi balik lagi ke pertanyaan itu. Setelah waktu aku ngopi, waktu era pandemi tahun 2021, pas udah mulai agak renggang, aku sempat mikir kayak aku pengen coba bikin feed Instagram waktu itu. Jadi aku datangin ke coffee shop, aku datang foto-foto aja sebetulnya. Tujuannya buat porto foto sebetulnya. Oh, oke. Laku? Enggak, sebetulnya enggak laku sih. Bukan enggak laku ya, kayak enggak sebegitu aku tekuni. Tapi waktu itu aku sempat aku datang ke coffee shop, diajak ngobrol sama baristanya. Baristanya dengan baiknya dia nawarin, mau cobain kopi ini enggak gitu. Dia seduh sendiri gitu. Dia seduh sendiri. Itu perkenalan aku pertama kali dengan filter coffee sebetulnya. Filter itu apa? Itu yang kayak kertas itu kah? Betul. Jadi gampangnya kalau misalkan biasanya kan kalau di Indonesia kan cara tradisional buat kita ngopi kan kita cuma masukin kopi terus kita tambahin air kan. Namanya tubruk gitu kan. Tubruk gitu. Itu sebutan kita sendiri di Indonesia. Kalau filter itu yang betul, yang biasanya kamu lihat ada shape segitiga, ada kertas, itu filternya sebetulnya. Sebutan nama filter kopi itu sebetulnya dari situ. Buat apa? Biar tidak ada ampas pertama. Itu yang mungkin itu. Yang kedua rasanya lebih clean menurut aku ya. Ya enggak, sebetulnya enggak menurut aku sih. Itu kayaknya semua orang yang mendalami filter coffee akan setuju akan hal itu. Oke. Soalnya apa ya? Mungkin kalau lebih ringan itu karena fun fact-nya biji kopi itu sebetulnya ada minyaknya. Oh, aku tidak terbayang. Kemudian tidak terbayang. Jadi kayaknya di Nescafe pun aku kan di YouTube ada ya video pembuatan pabrik Nescafe segala macam. Aku tidak ingat ada minyaknya. Sebetulnya tidak terlihat secara kasat mata gitu. Jadi tapi kalau misalkan Ali suka ngeliat tuh biji kopi itu kan kalau yang disangrai yang hitam banget, dia kan agak glossy nggak sih? Agak kayak glossy apa ya bahasa Indonesia? Kayak bercahaya, bersinar gitu kan, kayak bersinar, mengkilap gitu kan. Mengkilap itu sebetulnya karena ada minyaknya itu. Jadi ini agak detail sih. Cuman kenapa ada minyak itu reaksi kimia pada saat disangrai. Simpelnya gitu kali ya. Kayak kacang ya? Iya, kacang rebus sih jadi itu. Iya kan biji itu masuk kacang-kacangan kan? Iya sih. Sebetulnya bahkan biji kopi memang biji kan, bukan kopi apa ya? Ya biji, dia kan biji dari buah kopi kan sebetulnya. Betul. Betul kan? Yang sebetulnya kalau kamu tanam lagi ya bisa jadi tumbuhan lagi sebetulnya itu sih. Betul.
Kemudian ini gara-gara tadi foto-foto, kemudian dipasang di Instagram, kemudian akhirnya diajak nyoba sama barista, akhirnya jatuh cinta ke kopi dan ingin mendalami sendiri. Akhirnya mencoba untuk datang ke coffee shop dulu waktu itu. Sampai akhirnya aku mutusin buat ya udah deh coba seduh di rumah sendiri gitu kan. Karena keterbatasan juga waktu itu kan. COVID. Ya, oke. COVID mendorong banyak hobi baru ya. Banyak banget sih kayaknya sih. Itu sisi. Bentar, aku baca komentar sebentar ya. Udah selesai ini jawabannya berarti kan ya? Oke, aku baca komentar sebentar ya. Itu artinya niat banget sih, hehe, beli perangkatnya. Iya, tapi sebentar aku sebelum baca komentar dari si Oni. Ini BTW kamu berarti beli perangkat nyicil sampai sekarang udah ada perangkat yang oke, dan tanda kutip begitu kan ya? Yes, betul. Oh, oke. Ada komentar coffee shop yang bisa ngobrol sama baristanya dan gak yang hype rame tapi stabil crowdnya gitu. Pengen deh datang ke tempat yang kayak gitu. Ada? Kamu tempat. BTW berarti sejak foto yang tadi di Instagram itu basically mungkin tidak aktif lagi, tidak diaktifkan lagi kah? Sempet. Jadi aku sempat coba bikin konten juga. Jadi kayak aku ngopi hari-hari gitu sih, sempat aku bikin, aku upload. Cuman sekarang lagi hiatus, lagi enggak. Oh, ini kan juga bisa jadi kayak yang dibilang si Oni ya. Oni kan kayaknya butuh rekomendasi ya di sekitar. Kan dengan coffee shop begitu kan dengan COVID dan segala macam, meskipun ekonomi Indonesia ya lagi begini, cuma kan banyak menjamur ya kafe di mana tempat orang mulai ngumpul dan ngobrol, bahkan ada yang kayak kerja co-working. Oh ya, working from cafe ya, WFC biasanya kan tuh. Betul. Itu kan juga kayak apa ya, konten yang menarik. Iya, tapi ya susah sih mungkin cari niche dan target pasar. Iya, itu kayaknya harus pelan-pelan sih kayaknya kalau buat itu. Ya kayak kalau aku sih sekarang I just have fun brewing coffee. Aku seneng ngebrew coffee, aku seneng nemu biji kopi baru gitu kan. Kayak cara masak tanda kutip gimana yang benar biar rasanya enak gitu. Itu yang menurut aku menarik sih. Ini kamu brew di rumah sendiri, tidak di foto lagi? Foto ada sebetulnya. Tapi cuma untuk pribadi? Belum aku rilis aja sih. Karena ini mungkin dilema untuk konten kreator gak sih? Aku suka merasa kayak kalian suka bikin konten, tapi kalian gak tahu kapan ngeditnya atau kapan akan ngerilisnya gitu. Itu sih. Jujur aku dengan skena perstreamingan seperti ini sih bahagia ya. Oh ya? Bahagia kenapa tuh? Karena basically kerja mungkin aku kayak meringankan perkataannya, tapi sebenarnya kerjaannya tidak seberat post processing. Kalau misalnya aku streaming, aku basically streaming, konten selesai live dan aku edit secukupnya, tidak sewah post processing yang perlu banyak plan, script, recording, edit segala macam, baru nanti publishnya kapan. Tapi kalau streaming live langsung, aku bisa publish konten. Aku juga ada plan mau bikin konten offline, tapi ya betul kayak yang dibilang, sampai sekarang belum pusing karena basically kita individu kan dan ngerjain semuanya sendiri yang kelimpungan. Betul. Emang repot kan itu. Bahkan mungkin let's say ya, betul yang kayak Ali bilang kan, kayak post processing itu sebetulnya menurutku malah bagian yang paling merepotkan sih gitu. Bagian shooting itu bukan gampang tapi menyenangkan. Betul. Shooting itu menyenangkan, post processing itu menyusahkan. Betul. Kayak misalnya aku ada plan dari awal tahun lalu sebenarnya, dari 2024 pingin bikin review dan itu per bulan. Cuma sampai sekarang nggak selesai. Aku fokusnya kemana dan sampai sekarang entah kemana-mana. Oh, review apa tuh kalau boleh tahu? Kan aku ada game dan dulu di WMR ini sebenarnya ada segmen pertama itu aku ngasih review. Di minggu itu aku main game apa aja yang menarik kira-kira dan aku tampilkan ke viewer. Cuma kayaknya tidak terlalu banyak antusias, jadi aku tidak menghapus segmen itu. Jadi aku ganti plannya, diubah ke offline. Cuma sampai sekarang nggak jadi. Gitu. Oke. Meskipun aku sebenarnya udah bikin versi webnya, tapi sampai sekarang belum selesai. Wow, sampai bikin versi webnya. Karena aku sebenarnya targetnya itu pengen bikin web
yang bisa Mhm. dibaca orang, dan aku juga pengen bikin versi video. Jadi ada 2 versi. Kalau misalnya orang Google ketemu, kalau orang video juga ketemu, begitu. Oh, keren. Aku mendukung sih, mendukung kayak apa? Tapi menurut aku sih fun kan, apalagi mencari apa ya, dapat view orang lah gitu kan. Sama aja kayak misalkan kita mau beli game, tapi kita mau nunggu review orang kan sebetulnya. Betul. Mm-mm. Cuma ya sampai sekarang belum kesampaian. Mungkin memang butuh banyak orang di belakang layar. Mungkin. yang susah tuh kadang memang mungkin mulai sama kok ya sebetulnya mulai dan konsisten sih sebetulnya tuh yang kayak susah. Mungkin kita masih dalam tahap mulai aja gitu kan. Mulai merekam, belum mulai mengedit. Misalkan kalau aku ya, in my case gitu. Ya kalau aku basically sudah segalanya, tinggal bagian postnya yang belum. Itu sih. Makanya kayaknya mungkin butuh orang lain. Kita balik Argia kejauhan. Boleh. Silakan. Ada komentar lagi dari Onigiri. Kalau pada konteks budaya lokal, angkringan yang di level kampung bisa mirip coffee shop yang ku angan-angankan tadi. Kayak coffee talk itulah kira-kira experience-nya. Terbayang kah? Sebetulnya ada konsepnya di sini. Maksudnya sampai sekarang pun masih ada. Aku nggak tahu Ini- mungkin di tempat kenapa? Ini kepalaku sebenarnya kepikiran warung pinggir jalan. Warung pinggir jalan sebetulnya bisa ada Itu juga. kan basically sama aja ya. Kita kan kan mbak-mbaknya nanya ya, Mas mau ngopi apa? Terus nanti Masnya ngobrol kan? Biasanya itu. Kalau misalkan stay di apa ya bilangnya barnya kali ya kita di meja depan mbaknya kan biasa kita ngobrol. Betul. Sebetulnya kalau dipikirin lagi sih konsepnya ya intinya warkop kan sebetulnya warung kopi. Emang slow bar atau apapun sebutannya kan di Indo kan namanya juga warung kopi sebetulnya. Betul. Cuman kalau misalkan zaman sekarang biasanya diperbaharui lah, dimodernkan gitu kan. Kadang ada yang namanya slow bar, ada yang namanya cafe gitu. Walaupun mungkin cafe itu identik dengan orang pesan makanan, orang pesan kopi, terus mereka sibuk dengan diri mereka masing-masing gitu. Antara Betul. mereka kerja atau apa gitu. Sedangkan mungkin yang Oni bayangkan tuh konsepnya lebih mirip ke sebutannya sekarang slow bar gitu. Jadi kamu datang, kamu pesan minuman, di bar itu biasanya baristanya tuh akan ngajak ngobrol gitu. Soalnya kalau aku ada satu slow bar di daerah Jakarta Selatan. Dia itu tuh dia bilang kayak dia akan melihat dia akan meladeni orangnya tergantung dari posisi dia duduk. Why? Kalau dia duduk di bar, berarti dia mau ngobrol. Oh, kalau misalnya di kayak meja biasa, itu enggak berarti? Kalau meja biasa kan berarti kan kamu udah sibuk dong. Kamu kesana, kamu duduk, kamu mungkin buka laptop atau nungguin orang gitu kan. Tapi bukan berarti ya kamu mau ngobrol sama baristanya. Oke. Konsepnya gitu sih sebenarnya buat dia ya. Oke. Di tempatku kayaknya belum ada. Di Padang pun yang kota basically paling maju di provinsiku belum ada juga kayaknya. Belum ada kah slow bar gitu? Kayaknya belum sih sejauh ini. Atau aku mungkin kurang jauh mainku. Atau biasanya mungkin tergantung tempat sih. Tapi biasanya tuh slow bar itu mereka merangkap sebagai coffee roaster juga sih. Coffee roastery. Oh, mungkin ada, tapi aku mungkin tidak sadar. Jadi mungkin. Jadi biasanya tuh dia kan tujuan utama tentunya roasting kopi, jualan kopi gitu kan. Tapi di satu sisi ya dia ada bar kecil mungkin untuk ya buat apa ya, buat menjual sekaligus mungkin mengiklankan sebetulnya kan, mengiklankan kayak kopi yang kita bikin kayak gini loh. Kalau mau pesan minum di sini boleh silakan. Jujur aku kayaknya belum pernah ketemu, tapi mungkin ada tapi aku tidak sadar kayaknya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Boleh. Pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Almighty Lamb, ikan lele makan kembung, makanan favoritnya apa bang? Salah, ikan lele makan kembang, makanan favoritnya apa bang? Hehe, salah. Aduh, apakah? Makanan favorit deh. Apa ya? Coba. Akhir-akhir ini sih lagi suka ketoprak sih. Itu kayaknya my go-to sih. Setiap kali kalau pulang kerja gitu, aku kadang suka mampir. Aku ada tempat di mana lucunya ketopraknya tuh jualannya tuh malam sih dia. Mulainya tuh malam, jadi jam 5 ke atas gitu. Kenapa lucu? Kayaknya
aku sempat ngobrol sama yang jualan, kayaknya emang siangnya dia kerja kayaknya, maksudnya mungkin ada pekerjaan Wow. lain gitu. Baru malamnya tuh ya begitu ada tempat buat jualan, dia jualan di situ. Double job ya. Iya, double job Malam sih itu ya. pagi istirahatnya kapan? Mana perlu. Mana perlu itu kan kerja ya itu. Oke, ini ketoprak kenapa ketoprak kah? Simple tapi enak. Sayur, lontong, cukup Ya, ya basically protein, toge. karbohidrat. Toge, ketupat, saus kacang gitu kan, udah. Terus sebetulnya udah simple gitu. Walaupun sebetulnya kalau aku pikirin lagi itu lebih cocok buat makan siang nggak sih? Karena berat sebenarnya kan, karbohidrat gitu. Jujur aku tidak terlalu mikir berat segala macam sih. Kalau makan lapar ya makan. Oh ya gitu. Oh, okay. Tapi anaknya lebih suka ngemil sih sebenarnya daripada makan yang dibilang berat tadi. Oh, jadi kayak makan kecil aja terus ya dikit ngemil gitu kah? Kayak gitu. Oh, kayak lebih suka ngemil aku sebenarnya daripada kalau misalnya makan yang dibilang berat tadi. Tapi kalau lapar ya makan gitu. Oh, oke. Kita lanjut nih. Kita lanjut Argia. Gara-gara Oni. Nani. Hostnya aman. Ada Enzi Mantigemuk soalnya. Badanku segini-segini aja, Ar. Oh iya kah? Kamu Ya. tapi kamu makan berat iya, ngemil iya gitu maksudnya gitu kan? Ya, kalau misalnya ada makanan berat, aku bisa habisin berat. Tapi basically kayak dicemil-cemil. Tapi kalau makan berat juga makan. Sendirian. Itu kayak ayam seekor aku bisa habis sendiri. Kayak martabak beberapa loyang habis sendiri. Kadang aku bingung larinya kemana. Tapi ya begitulah ya. Metabolismenya tinggi gitu. Ini berat ya metabolismenya gitu. Atau mungkin emang aku kayaknya udah nerapin IF dari kecil sih kayaknya. Jadi nggak sadar. IF-nya tuh apa tuh? English first gitu. Bukan. Bukan intermittent fasting. Yang basically makan sekali, kemudian kayak nggak makan lagi dalam beberapa jam ke depan. Oh ya itu yang window makannya kamu cuma kurang lebih 8 jam ya berarti ya. Betul. Seharusnya aku bilang IF ya, biar lebih English gitu ya, bukan IF ya. IF, maksudnya kayak wait IF. Ngeri kali dikoreksi. Kita lanjut Pak Argia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Atelier Yukinon. Coffee chain favorit apa Bang? Boleh lokal, boleh franchise. Coffee chain favorit sekarang ya? Dulu dan sekarang beda. Dulu kan sebetulnya aku nggak terlalu ngopi ya, tapi ya mungkin dulu ngopi seadanya. Kalau sekarang mungkin lebih, aku bilangnya lebih kritis ya. Kadang-kadang aku semakin kesini, semakin sering menyeduh di rumah kan, semakin ngedevelop preference taste kan gitu, ya nggak sih gitu. Oke. Kan kamu Jadi kalau semakin- kalau misalnya ketemu coffee shop ini kurang enak deh kayaknya. Mending kayaknya begini begitu ya. Sejujurnya iya. Kadang aku suka ngerasa kayak kalau lagi ngopi ini enak, misalkan ditanya enak, iya, iya sih. Iya, tapi dalam artian kayaknya ada yang kurang begitu kah? Karena sebetulnya sih kurang, tapi karena preference ya. Karena menurut aku tuh makanan tuh susahnya ini. Kan balik lagi enak atau enggak kan based on preference kan gitu. Betul, Aku tergantung lidah. Iya, aku suka ngasih contohnya tuh buat orang yang suka makanan pedes, mereka akan bilang yang cabenya pedes banget tuh enak banget gitu. Ya, betul. Tapi kalau misalkan orang nggak suka pedes, dikasih pedes sedikit pun langsung bilangnya nggak enak gitu. Ini nggak enak, pedes gitu. Kayak nggak ngerasa gitu. Kayak let's say paling gampang, mungkin kamu makan nasi goreng, tapi kamu kasih cabenya banyak banget gitu. Buat aku yang kurang suka pedes gitu, agak menghilangkan tujuannya sih. Karena kan ya, kenapa pedes doang gitu? Harusnya kan ada bumbu dari nasi gorengnya sendiri yang dirasain gimana. Gitu kan. I see. Iya, balik lagi ke kopi, ya sebetulnya masalahnya lebih karena itu aja sih, kayak preference kan. Jadi kayak, oh ini oke kah? Oh ya, oke gitu, oke aja sih. Terus ini apakah punya coffee chain yang kayaknya disukai dari lokal atau franchise? Coffee chain untuk mungkin untuk daerah Jakarta ya, karena aku kan hari-harinya kan aktivitasnya di Jakarta ya. Kayaknya untuk go-to-nya masih Tuku sih untuk sekarang. Tuku? Tuku. Why? Karena memang enak sih sebetulnya dia. Aku ngerasa tuh untuk dia tuh coffee shop kecil yang affordable menurutku. Tapi pendekatannya tuh mendekat apa ya?
udah mengarah ke specialty coffee sih. Jadi gampang ya anggapannya itu untuk kopi hitamnya ada 2 rasa yang berbeda. Gampangnya gitu. Kopi hitamnya punya 2 rasa yang berbeda? Yes, untuk kopi hitam saja ya gitu. Kopi hitam. What do you mean? Ini kayak misalnya kayak apa sih yang short espresso? Shot espresso ya, tapi sebetulnya punya 2 rasa yang berbeda gitu. 2 rasa berbeda. Jadi dia tuh bisa milih sebetulnya antara dia punya 2 blend. Jadi yang satu itu namanya Cipete Blend, yang satu namanya Tetangga Blend. Tetangga Blend tuh lebih ke arah bold, pahit. Pahit by default sebetulnya kopi itu pahit sih ya, tapi ya agak strong lah ya. Rasanya kayak strong, kayak kopi-kopi klasik tradisional gitu. Yang satu lagi Cipete itu lebih ke arah fruity, jadi refreshing gitu rasanya. Mungkin buat asem. orang yang ya biasanya kalau buat orang yang suka ngopi ini akan terkesannya rasanya asem. Bahkan mungkin merasanya kayak ini bukan kopi yang biasanya sih gitu. Oh, oke. Dia menurut aku dia chain, at least dia itu sih yang pertama sih yang aku tahu kayak gitu. Baru akhirnya kan mulai muncul Janji Jiwa, Kopi Kenangan, ada Tomorrow, pastinya juga ada juga tuh. Kalau daerah Jakarta tuh ada Tomorrow juga. Itu baru mulai mengikuti jejaknya sih. Karena aku ngelihat pun sekarang ya itu ya, coffee chain ini mulai melihat bahwa masyarakatnya tuh mulai melek. Kopi itu mau punya rasa yang berbeda-beda sebetulnya. Oke. Ada komentar dari si Klo ini. Tuku di OG1 kata Klo. Yes, di OG. Ini berarti kamu dari dulu banget tahu yang franchise, bukan, coffee chain lokal dan memang suka Tuku dari dulu sampai sekarang? Suka Tuku, suka kopi susunya sih. Kan Tuku tuh sebetulnya terkenal sebagai ini sih, orang coffee shop yang mempopulerkan kopi susu gula aren sih. Iya, aku Google barusan itu tulisannya pelopor. Betul, emang dia pelopor. Jadi waktu itu tuh kalau aku sempat baca ke historinya, jadi kan penemunya kan udah sempat di interview di mana. Waktu itu ya dia terinspirasi oleh gula aren di cendol. Akhirnya dia bikin susu itu. Jadi kayak dia mau bikin semacam caramel macchiato tapi versi lokalnya gitu. Dan ternyata ya penemuan itu cukup booming sih buat semua orang. Bahkan aku ingat waktu itu tahun 2015, 2016 semua orang lagi ngomongin itu sih. Kayak mereka membahas kayak kok bisa seenak ini gitu. Kenapa nih gitu. Oh, sayangnya di tempatku nggak ada kopi Tuku kalau nggak salah. Nggak ada kah? Gitu. Nggak ada. Nggak ada. Di sini sih coffee lokal chain yang kayaknya populer itu namanya Forestry. Nggak tahu apakah ada di Jakarta atau tidak. Forestry ada. Forestry ada. Nah, Forestry itu kalau nggak salah di sini ada beberapa bukan opsi, ada beberapa chain di Padang ada, di Payakumbuh tempatku ada, di tempat lain ada. Oh, ternyata ada. Iya betul. Itu kayaknya cukup populer. Orang kalau misalnya tanya kopi apa yang enak, Forestry bilangnya gitu. Tuh kayaknya belum ada sampai sekarang. Makanya tadi aku Google dulu. Iya, dia sebetulnya lebih fokusnya di Pulau Jawa sih sebetulnya. Ini kalau misalnya dari segi franchise, apakah juga jawabannya Tuku? Tuku iya sih untuk saat ini masih go to-nya lah. Maksudnya at least kalau dibilangin antara mau kopi apa, saya kamu kasih 3 opsi terus ada Tuku, akan lebih condong ke Tuku. Oke. Satu lagi dong sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kopinya kopi mahal dalam tanda kutip kayak Starbucks, kayak beberapa kopi-kopi lain, apakah ada favorit? Aku nggak suka Starbucks. Why? Ini aku pernah bahas juga sih waktu itu. Aku jadi FYI ini mungkin trivia. Aku sebetulnya pernah bikin tier list untuk coffee shop yang ada lah gitu. Yang maksudnya chain coffee shop yang pernah aku dan di sekitar Jakarta aku datangin. Terus aku kayak nge-rate menurut aku. Ini kan personal opinion ya. Ya. Yang mana yang enak gitu. Starbucks aku taruh di tier sendiri. Tentu. Tier sendiri itu tier yang warna-warni itu dan gak ada masuk satupun. Gak masuk satupun. Itu. Why? Ya. Aku bilangnya apa ya? Acquired taste kali ya kalau sekarang ya. Apa itu acquired taste? Acquired taste ya apa ya, rasa apa ya, taste atau preference yang di-develop karena ya mungkin ya karena suka aja minum karena terbiasa atau gimana.
Mungkin kamu udah sering minum, udah rasa rasa yang unik tadi itu sih ya. Unik. Oh, bukan tawar. Tawar enggak, dia malah menurutku kelewat pahit. Hah? Kelewat pahit. Jadi Oke. aku waktu itu nge-describe-nya bahwa kalau aku minum kopi hitam yang lain itu masih enak. Jadi ini mungkin kedengaran aneh buat orang yang jarang minum kopi. Tapi untuk beberapa coffee shop chain yang lain, kadang kalau aku minum kopi hitamnya ada manisnya. Ada rasa lah, ada flavor, ada manis, ada sedikit gitu. Kalau Starbucks specifically gosong sih, saya gitu sih. Gosong rasa. Kalau aku bilangnya ini pahit, aku mengerti bahwa kopi itu pahit, tapi ini pahitnya tuh kayak bikin aku pingin cari makanan manis langsung gitu, untuk menghilangkan aja gitu. Kayak ini banget gitu. Kayak, itu sih. Oke. Ini pas Argia bilang pengen yang manis itu aku jadi kebayang ini kayaknya tactical marketing ya. Kenapa tuh? Kan mereka juga jualan makanan manis ya di sekitar situ. Oh iya mungkin sih ya. Mungkin memang dicocokkan ke arah situ sih. Oke, ada komentar. Aku biasa cari air sih somehow. Cari air buat ini, buat cleanse plate-nya, apa rating mulutnya lah ya, bersihin gitu. Oke, iya emang soalnya kalau house blendnya ya buat mix. Oh, ada komentar lagi. Untuknya fancy, aku suka janji way signature. Ini janji jiwa kan maksudnya? Artinya ya, janji jiwa ya, janji jiwa. Oh. Janjiu, ya janjiu disingkat janji jiwa. Oh. Janjiu, ya. Untung bukan orang Surabaya jadinya ya. Saya mengerti Anda maksudnya kemana bahasanya, Kak. Boleh satu lagi dong Kak, kayaknya sebelum aku lanjut pertanyaan selanjutnya. Tapi aku pengen tanya satu hal masalah kopi satu lagi. Kenapa tuh? Pernah Kak coba kopi Aceh? Kopi Aceh Gayo gitu maksudnya? Ya, yang asam. Gayo atau Sanger gitu? Seingat aku Sanger tuh itu kan dari Aceh kan? Ya nggak sih? Iya betul. Saling ngerti seingat aku itu artinya. Aku nggak tahu ya singkatannya apa. Cuma dulu aku di Padang ada apa sih? Franchise gitu lokal dan mereka jual mie Aceh, kopi Aceh dan segala macam, dan aku suka beli kopi Aceh. Oke. Apakah pernah coba? Pernah. Menurut aku kopi Aceh kan salah satu kopi yang lumayan dikenal kan, maksudnya baik nasional atau internasional gitu kan. Kalau misalkan kita ngomongin kopi, kalau orang luar pun biasanya orang akan ingatnya antara Gayo atau Toraja di Sulawesi gitu. Oh. Biasanya dua itu tuh yang kita dikenal. Oke. Kopinya aku suka gara-gara strong. Oh gitu. Kopi Aceh itu asam terus strong, dan aku suka karena basically gimana ya? Kalau misalnya badan lagi nggak enak badan terus aku minum begituan kayak nambah tenaga banyak. Ada rumor sih katanya pakai ganja segala macam, tapi aku nggak tahu ya. Enggak sih, mungkin itu karena efek kafeinnya aja sih. Betul. mungkin aku nggak tahu sih. Mungkin apakah betul ada. Cuman pikiranku kalau kamu minum kopi dan kamu berasa berenergi itu karena kafein sih. As in working gitu ya? Iya, walaupun sebetulnya itu bukan energi juga sih. Oke. Kita lanjut, ada komentar Arabica sekali Gayo itu. Jauh sekali sama ganja. Kan itu rumornya Kak ya. Betul. Ada komentar lagi. Memang buat mix and match tujuannya, jadi di develop lah rasa yang cenderung pahit. Barisannya juga disuruh jualan nge-push food soalnya. Nah, itu cocok dengan yang Ali omongin tadi ya. Betul, kira-kira tactical marketing ya. Kita lanjut Pak Argia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Alex R. Apakah Anda pernah impulse buying top up di beberapa game yang Anda mainkan? Kalau iya, apakah pernah merasa waste juga spendnya? Iya dan iya. Iya pernah impulse buying dan iya pernah merasa waste spend ya? Sebetulnya kalau impulse buying enggak sih. Kadang kan kalau orang suka, ini aku mungkin terlalu plek-plekan mengartikan ya. Impulse kan maksudnya begitu kamu lihat kamu langsung beli udah gitu kan. Tapi ini aku lebih ngambil ke top up-nya sebetulnya. Aku pertama kali dan terakhir pernah top up tuh di Genshin sebetulnya. Oke. Waktu main Genshin. Jadi waktu itu waktu awal-awal era main Genshin, terus tertarik dengan Ganyu sih waktu itu sih. Oke. Karakter namanya Ganyu waktu itu.
Ada komentar berapa? Berapa ya waktu itu ya? Kayaknya nggak nyampe jutaan sih. Buh, ratusan Nggak. nyampe tapi. Ratusan nyampe. Karena sebetulnya harga top up kan di game gacha kan startnya di ratusan ribu sebetulnya. Serius? Iya, ratusan ribu. Maksud aku sebetulnya bisa di bawah ratusan ribu, tapi nggak ada efeknya sebetulnya. Gitu. Oh. Karena kan tujuan kamu buat beli currency atau top up in game kan ingin menggacha kan. Kita ngomongin gacha game tentunya kita ngambil aspek gachanya gitu kan. Kita pingin roll nyari karakternya. Betul. Buat melakukan roll itu biasanya bisa start dari ratusan ribu gitu. Kamu dapat resource-nya lah. Oh. Gitu. Ada yang waktu itu kayaknya pernah ada 30.000 atau berapa gitu. Cuman itu juga kamu nggak bisa nge-pull sebetulnya. Nggak dapat apa-apa sebetulnya. Oh. Oke. Ini impulse buying maksudnya kalau misalnya nanggung pengen top up, pengen gacha begitu lah. Top up dah gitulah. Gitu kah? Waktu itu karena pengen karakternya aja sih. Oh, oke. Karena pengen karakternya terus kayak dapat. Tapi menanggapi pertanyaan yang keduanya, pernahkah merasa waste juga spendnya? Iya, aku ngerasa waste sebetulnya waktu itu. Karena jadi kayak, basically buat game begitu kan ya? Karena menurut aku ya senang sesaat aja gitu. Kayak kamu udah dapat karakternya gitu. Jadi kamu udah dapat barang yang kamu mau, yang kamu udah misalkan wishlist dan tahu gitu. Terus begitu kamu udah beli, ya kamu udah dapat, ya udah gitu kan. Nggak nothing much gitu loh kayak apa sih gitu. Oh, tidak terlalu berarti rasa-rasanya setelah beli begitu ya? Iya. Tapi bedakan antara beli barang asli sama barang, ya tentunya di game ya gitu. Kalau di game apalagi untuk gacha-gacha game kan ada yang biasanya disebutnya tuh meta lah gitu. Meta kayak apakah karakter itu masih relatable dengan konten gamenya sekarang atau enggak gitu. Oh, ya I see. Oke. Karakternya masih kepake atau enggak gitu. Tapi begitu kamu udah spending, terus karakternya nggak kepake ya technically itu waste sih. Kamu sia-sia gitu. Walaupun kamu tetap senang sih. Kamu tetap senang dapat karakter yang kamu mau. Tapi kan seiring waktu nanti akan tergantikan dengan karakter-karakter lain yang mungkin lebih bagus ya. Yes, betul. Oke, ada komentar tadi, rugi kalau dikit mah. Ada game-game tertentu yang monthly gitu $1, $2, $3. Syukur kalau ada dan worth. Aku nggak waste kalau spend monthly sih. Toh jarang-jarang juga kalau bisa kontrol diri emang sulit. Soalnya monthly itu basicnya ngajarin nabung. Wow, apakah pernah berpikir dari POV seperti itu? Monthly di basically ngajarin nabung nggak salah sih, bener sih. Tapi aku ini aku akan sering bilang ini my personal opinion ya. Tapi let's say biasanya kalau gacha game tuh ada gacha game yang punya subscription. Jadi begitu kamu subscribe, kamu dikasih resource untuk buat ngegacha lagi karakter kan tuh. Oke. Dulu aku seneng, sekarang enggak. Kenapa? Karena kalau kamu beli subscription, kamu tuh akan ngerasa sayang untuk tidak login ke game itu. Kayak kamu tuh jadi keharusan buat kamu login ke game itu. Kalau nggak kamu sayang nih, kamu kehilangan sehari gitu. Oke. Ya, dan itu aku nggak mau ngerasain itu sih. Jadi aku untuk gacha-gacha game yang aku mainin pure free aja sih udah. Nah itu. Oke. Ini ada rasa-rasa terikat gitu maksudnya? Yes, rasa terikat kan gitu. Oke. Ada komentar. Nah kalau faktor lain-lain kayak char baru nongol itu fix gamenya mancing buat money pit juga sistemnya dia. Kalau nongolnya mulu kecepatan konstan gitu. Oke. Kita lanjut Argia? Jangan. Boleh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Alice Gaming 20. Setelah mencoba beberapa brewing method, mana yang paling nyandu dan kenapa Bang Argia? Mana yang paling nyandu? Apakah ada banyak method? Ada. Sebetulnya sih kalau dibilangin metode in general ada dua sih. Ada percolation sama immersion. Apaan? Percolation? Percolation dan immersion. Kalau immersion kan sebetulnya sesuai dengan immerse gitu. Tapi buat gambarannya sebetulnya immerse itu kopinya itu direndam. Contoh paling gampang, tubruk itu immersion gitu. Karena kan kopinya kan kamu cuma taruh di bawah, kamu rendam, kamu basahin kopi, kamu rendam. Terus nanti dia akan
mengeluarkan rasa dari kopi itu sendiri kan gitu. Oh, ya. Iya kan kayak gitu kan. Itu sebetulnya direndam gitu. Nah, Oke. Kalau percolation itu dari yang filter kopi yang Ali bilang tadi, itu sebetulnya tuh kopi itu cuma dibasahi dari atas. Nanti airnya tuh akan melewati kopinya. Nanti airnya akan membawa ekstrak-ekstrak dari kopinya lah, turun ke bawah gitu. Jujur, ini aku kan backgroundnya kimia ya. Dulu pas Anor kita belajar banyak segala hal macam kertas filter segala macam. Dan iya beda yang direndam sama yang dinetes dari bawah dan dari atas kertas filter begitu. Oh, oke. Nah itu, kalau in general aku lebih suka percolation sih. Lebih bisa apa ya? Ya untuk sekarang sih lebih bisa dikulik lah gitu. Dengan gilingan yang berbeda, dengan cara uang yang berbeda, itu juga. Ini BTW gak tau ya, cuma somehow kadang-kadang suaramu kayak kepotong-potong. Tapi nanti aja mungkin kita perbaiki pas segmen kedua ya. Prosesnya beda, ada kayak menyublim mata apa mungkin gitu. Aku rada awam soal-soal begini, hasilnya beda. Aku jujur tidak pernah mendengar segala macam. Taunya selama ini, mikirnya ya selama ini ya, kalau ngelihat apa sih orang yang ngebrew paling fancy itu kan netes-netes gitu loh. Ya aku cuma tahu itu. Gak tahu kalau misalnya ada yang namanya kayak direndam barusan. Jadi baru iya betul juga ya. In general sih sebenarnya. Mungkin orang sering lihatnya kan kalau ke coffee shop itu kan yang sering lihatnya di netes. Cuman orang lupa bahwa itu ya sebutannya sih kayaknya mungkin ini sebutan general ya, percolation kan. Immersion ya direndam kan. Tubruk atau ada beberapa alat pun yang pakai cara immersion gitu. Tapi yang terkenal yang biasanya orang ngelihatnya fans itu ya dengan alat namanya V60 dari Jepang dan pakai paper filter itu percolation. Oh, jadi jawabannya yang paling nyandu dan kenapa percolation atau percolation, oh, oke. Sabar sekali ya Bapak mbaknya. Sabar kan. Kita lanjut. Kadang buat hasil yang enak kan harus bersabar kan. Banyak sekali asam garamnya kayaknya di kehidupan. Kita lanjut Pak Argi ya. Habis kah? Oh habis. Bagus. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aku ya. Ada kepuasan sendiri bikin kopi itu Bang Adli? Karena semua yang sabar itu biasanya hasilnya manis. Kak Adis. Wah, quotes of the day itu ya guys. Tolong diklip itu. Terima kasih. Kita lanjut ya Pak Argi ya. Ya silakan. Pertanyaan dari saya, sejak kapankah mulai streaming di Twitch dan kenapa? Anda cuma streaming di sini kan? Cuman di Twitch sih, yang rajin, yang recurring lah, yang kali-kali. Sebetulnya waktu itu sempat nyobain dual casting, jadi kayak Ali sekarang kan streamingnya di YouTube dan di Twitch dan di YouTube. Betul. Tapi akhirnya aku itu agak berat ya buat laptopku ini, jadi aku fokusnya di Twitch aja sih sekarang. Jujur, ini sebenarnya tidak butuh encoding 2 kali. Oh ya? Nah, ini hanya butuh koneksi yang cukup mumpuni. Beda case kali ya. Tapi soalnya waktu itu aku pernah nyobain kayak gitu. Entah kenapa, at least di gamenya ya, waktu gamenya agak lagging. Jadi oke, matiin satu. Oh lancar, ya udah deh kita fokus di satu aja gitu. Ini sejujurnya aku sekarang basically satu encode, 2 kali upload. 2 kali upload? Betul. Aku upload ke Twitch dan yang aku encode sekarang ke Twitch itu juga diupload ke YouTube. Jadi dia basically 2 hal yang sama tapi diupload 2 kali secara beriringan. Oh, pakai itu kah? Pakai add-on di OBS ya tentunya ya? Betul, pakai multi RTMP kalau nggak salah namanya di GitHub. GitHub ya. Oh, oke. Kayaknya sama. Betul. Sih. Cuman itu buat aku kemarin karena ada kejadian itu, jadi aku fokus gitu. Iya, si Jonathan juga pernah bilang dulu dia juga merasakan hal yang sama, jadi agak ragu untuk mencoba hal yang sama. Jadi cuma hanya di Twitch doang, begitukah fokusnya? Untuk saat ini, iya di Twitch aja sih. Oke, kenapakah pilih Twitch? Sejak kapan? Dari tahun 2021 ya berarti ya, nggak salah. Ya, 2021. Sepuh.
Wah, sepuh. Enggak, ada sepuh yang lain sih kayaknya yang lebih. Cuman sudah tidak aktif aja kayaknya. Iya, aku banyak melihat hal yang sama juga. Ada yang sudah mulai beralih fokus ke yang lain-lain. Pak Argia, kenapa pilih di Twitch kalau begitu streaming? Sebetulnya sih dulu karena ikut-ikutan sih. Jadi dan sebetulnya aku tahu platform streaming itu pertama memang Twitch sih. Waktu itu kan sebetulnya YouTube belum mengarah ke arah streaming kan sebetulnya. Dia masih fokusnya ke video dan shorts kah mungkin waktu itu. Tapi lebih ke video sih yang aku ingat video. Jadi scene streaming di YouTube tuh sebetulnya belum ada. Atau mungkin ada tapi ya masih kecil banget gitu. Belum jadi perhatian mereka gitu. Betul. Jadi di Twitch tuh masih lebih dinamis. Semua orang stream di Twitch, semua orangnya lebih lebih interaktif, lebih enak ngomongnya gitu. Ya, jadi ya dari situ sih. Oke. Kemudian sejak saat itu masih lanjut dengan fokus dan konsisten di sini, basically begitu kan? Apakah bisa dibilang konsisten ya? Mencoba untuk konsisten sih. Kayaknya susah sih ya kalau dia ngomong konsisten. Karena dari dulu sebetulnya aku coba buat bikin schedule. Jadi kalau kalian lihat di Twitterku biasanya aku ngomongnya ke streaming di hari Rabu dan weekend gitu kan. Dan ya aku mencoba untuk stick ke jadwal itu. Tapi ya kalau lagi nggak bisa biasanya aku tweet sih. Kalau lagi nggak bisa aku ngomong nggak bisa. Atau enggak ya kadang stream pada saat bisa aja sih sebenarnya sih itu. Oke, kayak gerila ya bahasa anak-anak sekarang. Betul, gerila. Oke, ada komentar. Saya bukan sepuh, kata si Alice Gaming 20. Kami cuma fosil, kata si Alice. Aduh, kamu Shifu ya berarti. Hari ya Tuhan. Kemudian ini ikut-ikutan ada yang jadi panutan kah dulu? Kenapa akhirnya mengikuti? Atau cuma langsung tiba-tiba pengen streaming begitu? Gitu kah? Enggak ada sih. Mungkin dulu ya yang jadi patokan. Jadi waktu itu kan aku sebetulnya memang bilang aku ikutan. Aku ikutan kalau Ali tahu atau mungkin yang kenal Bando You. Iya, Bando itu dari dia sih. Akhirnya aku ya udah kenapa nggak coba streaming aja sekalian mencari untuk ya kegiatan buat di rumah lah ya gitu. Buat ngobrol sambil main. Oke. Kita lanjut kalau begitu Argia. Silakan. Ada komentar. Oh alah, itu dua circle-nya. Sebetulnya circle itu aja kok guys. Mungkin kalian yang tidak tahu aja. Agak menohok ya komentarnya. Kita lanjut Pak Argia. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Ini pertanyaan terakhir di segmen pertama dari aku ya. Apakah yang biasanya Pak Argia streaming di Twitch selain menyanyi kadang-kadang karaoke? Oh my god. Ya, okay. Kemudian apakah Pak Argia hanya main game single player seperti Coffee Talk yang kayaknya saya sering ketemu dan Genshin yang tadi juga PT0? Oh oke. Apakah terbuka ke multiplayer? Multiplayer sebetulnya aku suka sih, tapi untuk sekarang belum ada game yang menarik buat aku mainin multiplayer. Suka dan ini apakah contohnya? Dulu tuh waktu awal-awal aku masih suka main Overwatch sih. Beuh, serius? Iya main Overwatch dulu 2022 dan bahkan dulu ada sempat sesi di mana aku main fighting game. Jadi aku waktu itu hari Minggu aku sempat mikir kayaknya butuh satu sesi di mana kita main sama viewer deh. Kalau mau main ayo bareng ya gitu. Daripada cuma nonton orang main kan kadang orang juga ikutan main kan. Makanya aku sempat bikin sesi itu dulu. Oke. Ini jomplang sekali antara Overwatch dengan Coffee Talk yang cozy ya. Iya agak beda, agak apa ya, pindah haluan lah ya bisa bilang sih. Betul. Iya karena dulu ya sebetulnya sih intinya lebih ke mencari game yang lagi pingin dimainin aja sih dulu. Dulu ada maksudnya dulu lagi fun main Overwatch jadi ikutan main Overwatch gitu kan. Terus akhirnya ya bahkan yang tadi bisa dibilang kan Genshin. Cuman akhirnya aku berhenti Genshin, aku ganti ke Star Rail, terus ganti ke Wuthering Waves. Jadi sebetulnya lebih ke mencari game yang lagi seneng dimainin aja sih sebetulnya. Oh, lalu sejak pindah haluan apakah hanya main game single player saja? Untuk sekarang iya sih. Alasan lainnya adalah
nggak ada space di komputer ya. Jadi pilih game-game single player saja. Untuk saat ini sih. Oke, biasanya streaming apa saja Kak di Twitch kalau begitu? Di Twitch untuk game sih biasanya gacha game ya, antara Star Rail, Honkai Star Rail, sama yang sekarang tuh Wuthering Waves. Aha. Wuthering Waves. Terus biasanya untuk hari Minggu tuh aku sebutnya tuh brewing session. Sebetulnya tuh lebih ke arah just chatting. Tapi ya, daripada diem ngapain, aku sambil nyeduh aja gitu. Sebetulnya aku nge-treat itu seperti kayak kalian datang ke cafe aja sih gitu. Dan mungkin kalau who knows, kalau ada rezeki bisa buka coffee shop atau apa gitu kan, aku bisa melakukan hal yang sama gitu. Oke. Aku sebenarnya punya 2 pertanyaan. Untung teringat gara-gara kamu ngomong. Pas CF kemarin kan aku dengar itu bagi-bagi sampel ya dalam bentuk botol mini. Oh iya. Apakah ada rencana bikin toko sendiri? Toko seperti yang udah dibilang barusan juga, mungkin kalau ada dana ingin buka sendiri dan orang-orang bisa datang, mungkin konsepnya kayak yang dibilang si Oni tadi ya, slow bar. Betul sih, pingin sih. Bahkan waktu itu aku sempet ya, ini kan hanya rencana ya gitu kan. Mungkin kalau misalnya bisa buka di event seperti CF atau apa gitu kan, kita buka di situ, why not gitu. Kalian buat tempat kumpul, tempat beristirahat. Kita bisa jualan makanan di CF? Setahu aku bisa. Tapi dulu ini rumornya beda-beda. Tapi yang aku dengar biasanya buat booth korporat. Cuman aku nggak tahu sih bener apa enggak ya. Kemudian kalau misalnya memang jadi ingin buka toko kecil, apakah terpikir? Kan dananya dalam tanda kutip itu kan besar ya modalnya. Ya. Terpikirkan apa nih? Kayak konsepnya gitu kah? Atau as in modal dan ekonomi secara finansialnya? Atau mengikuti mengalir saja? As in kayak pingin sekali aja coba, setidaknya ada saat dimana aku bisa membagikan stempel kurang yang lebih meluas lagi ke masyarakat. Masyarakat itu. Soalnya kan si Eci tadi malam kan datang ya, dan si Eci pas sebelum Argia datang atau setelah Argia datang ya, dia bilang kalau misalnya kopi dari Pak Argia yang disampel di CF itu paling enak banget, kata si Bang BH dan si Eci, katanya begitu. Kan bagi yang belum pernah coba mungkin juga penasaran ya. Karena aku baca juga beberapa orang kelewatan dapat sampel. Oh iya. Sebetulnya sih kalau buat itu 2 hal yang berbeda ya sebetulnya. Jadi tujuanku dulu kenapa aku bikin sampel kopi itu waktu itu, karena beberapa kali aku sempat datang ke CF dan aku mendapatkan merch dari teman-teman gitu kan. Begitu kalian, biasanya kita kumpul, kalian mungkin aku suka dapat stiker, aku suka dapat keychain atau apa. Jadi kayak lebih ke arah tukeran merch gitu kan, kayak dapat stiker gitu, biasa gitu kan. Jadi kayak token of appreciation atau apa gitu, kayak poin ngasih. Dan di saat itu aku nggak ngasih apa-apa gitu. Nerima doang terus rasanya agak segen gitu ya? Iya, aku ngerasa nggak enak. Aku ngerasanya sih gitu ya gitu. Jadi di satu sisi aku ngerasa ya cara aku buat appreciate nggak cuman ke teman-teman dan untuk orang-orang yang datang ke stream itu ya. Dulu aku ngasih syaratnya waktu itu sih. Kalau aku tahu nama kamu, aku kasih. Berarti kita yang stream webcam begini lebih mudah dong dapatnya? Iya, bisa. Kalau ketemu kayak oh nih Ali nih, biasanya sih aku negur sih. Biasanya aku akan tanya gitu, nih, silakan. Makanya kan kemarin tuh aku kayak ketemu sama Eci, ketemu sama For, ketemu sama Yumi, aku datang ini waktu itu. Kayak aku lebih pingin kasih sih sebetulnya. Oke. Karena itu sih, emang tujuannya buat itu. Tujuannya buat kayak sebetulnya lebih kayak token of appreciation lah. Jadi kayak terima kasih udah datang, terima kasih udah ngobrol gitu. Dan ya mengembalikan apa yang dikasih ke aku. Itu sih. Oke. Lebih ke arah itu tujuannya sebetulnya. Cuman kalau misalkan buka coffee shop ya itu juga apa ya, kayak ambisi tersendiri, ambisi lah ya. Harapan mungkin lebih tepatnya. Harapan lah ya, harapan. Oke, ada komentar. Aslinya Bang Argia mau bikin freebies tapi anak-anak malah doyan, kata si Alice. Oh iya betul sih. Betul itu. Iya. Oke. Dari aku sudah habis, reviewer juga belum ada pertanyaan. Kalau begitu kita break sebentar, apakah boleh? Boleh. Sebentar ya, aku cek
request. Tadi ada beberapa request. Kalau begitu setelah ini kita break ya. Ada 3 lagu. Ada Sunroof dari Nicky Your Hey Daisy di request oleh Jonathan. Ada Untuk Perempuan Yang Sedang di Dalam Pelukan. Begitu, betul kah? Di Pelukan dari Payung Teduh di request oleh Artax. Ada Taeyeon dengan Melt Away di request oleh Lea Kill. Setelah itu kita akan lanjutkan nanti ya di segmen kedua, masih bincang-bincang pada malam hari ini dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Argi ya Be. Biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.